menjebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak, ya DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan, ya kan, itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran, ya, termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina, ya kan? Ini udah dari rekayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di TV televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak, tangkap Mel-Mel, ya, tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar, ya, terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu, ya, mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka, karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar, ya kan? Sekarang Liga Akbar kan? Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka, itu orang dibayar. Kalau memang dibayar, nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu, orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa. Ya, dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja kok, ya kan? Jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega, ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya Pak. Minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul, ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya, ya, kronologinya seperti apa, ya cobalah Pak. CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah, yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini, terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin, kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu. Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi?
Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran, Bapak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Saya mengamati perkataan seorang mengenai pasren Pak RT ya. Nah, di situ dia bilang kalau BAP dulu tentang kesaksian pasren itu sudah teruji di pengadilan, ya kan. Kemudian dia bilang bahwa Pak Pasren saat ini itu diintimidasi. Yang saya pertanyakan tentang BAP-nya, katanya sudah teruji di pengadilan, ya kan. Tidak perlu membuka kembali yang namanya BAP awal dulu, karena sudah diuji di pengadilan, bahkan dikasih gerasi, ya kan. Nah, yang intimidasi itu yang mana? Tolong ditunjukkan. Itu salah satu. Kedua, ya, kalau dibilang BAP awal itu sudah teruji, ya sudah teruji di pengadilan. Pengadilannya pengadilan mana? Ketiga, kalau memang udah diuji, saksi udah memberikan, kenapa salah tangkap? Yang orang tidak bersalah dipenjarakan. Itu kan yang saya pengen itu. Kenapa? Ayolah ya, tidak perlu membela orang-orang yang menyembunyikan dalam kasus Pina ini karena melibatkan orang-orang pejabat. Jadi percuma juga ya bawa yang namanya tim Polda kalau masih aja berbohong. Indonesia ini butuh kejujuran loh. Ya, Indonesia ini butuh kejujuran. Apa salahnya? Ya kan, bilang lagi saya menentang keras ya tentang yang namanya intimidasi yang namanya Pak Pasren. Ya, menentang keras. Kemudian juga bilang awas ini jangan dipolitikkan. Ini bukan politik, ini soal HAM, hak asasi seorang manusia, putri remaja yang meninggal yang pelaku aslinya belum tertangkap. Jadi wajar bilang kalau bilang netizen katanya menyerang Pak Pasren. Di mana serangan Pak Pasren? Ya, sejauh ini saya memperhatikan belum ada orang yang mengintimidasi yang namanya Pak Pasren. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat itu ya orang-orang netizen ini mencaci maki yang namanya atau seperti yang Ibu sebutkan dihina, dihujat, diintimidasi dan segala macam itu. Belum ada, Bu. Cuman Indonesia ini yang saya tahu ya orang-orang itu bicara, Indonesia ini butuh kejujuran, itu aja. Indonesia butuh kejujuran, bukan butuh kebohongan. Kalau memang BAP itu ya udah dipastikan, kenapa mesti yang orang-orang yang salah tangkap yang dipenjarakan? Ya, setahu saya yang dipenjarakan itu kasus sajam. Di dalam disuruh mengakui kasusnya Pina. Jadi ini ya kunci satu-satunya Ibtu Rudiana dan kawan-kawan juga harus terbuka lebar. Indonesia ini bisa kok memaafkan orang-orang yang kalau berkata jujur, bisa, ya kan itu. Kedua ya tadi, kalau memang ada intimidasi kan Ibu bersamanya, selalu membelanya kan dengan Pak RT Pasren. Kalau dibilang memberikan keterangan palsu, seperti dia menyudutkan namanya Pak Deddy Mulyadi katanya kan. Duh, kayaknya enggak deh Bu. Ya, Pak Deddy Mulyadi itu mencari fakta. Jadi di antara orang-orang ya rangkuman pertanyaan Pak Deddy interogasi dari orang-orang saksi-saksi awal, kita bisa merangkumkan. Netizen ini udah pinter. Jadi bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa atau murni kecelakaan itu beda, nggak seramai ini Bu. Ya jadi begitu. Ya kita bukan apa ya namanya katanya. Ya netizen itu banyaklah yang paham ya tentang apa namanya rekayasa, mana yang murni, ya kan. Jadi kalau keberatan Ibu tidak perlu membuka BAP ulang, itu masalahnya apa? Ini bukan untuk diperpolitikan, ini bukan soal politik. Ini soal nyawa seseorang yang diperbudak karena uang, ya kan? Jadi begitu.
Kalau ibu mengatakan keterangan Deddy Mulyadi wawancara saya ini membuat gaduh, membuat ini